Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Afif. Saya dari kelompok 4. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama itu ada Andreas, dan juga ada Citra Anggraini, dan ada Email Rahmawati. Baik, setelah ini akan dipresentasikan dari anggota-anggota kami untuk mempresentasikan tentang data society, data analis. Baik, yang pertama itu ada data science untuk kehidupan manusia pada era Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis pada teknologi digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi serta data science berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan sosial. Era ini ditandai dengan integrasi mendalam antara dunia fisik dan dunia digital melalui teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, big data, dan robotika. Dalam konteks ini, data science memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Penjelasan dengan contohnya, yang pertama, peningkatan layanan kesehatan. Nah, data science memungkinkan analisis data medis yang besar dalam kompleks untuk mendukung diagnosa penyakit yang lebih cepat dan akurat. Pengembangan obat yang lebih efektif secara personalisasi perawatan kesehatan. Contoh nyata adalah penggunaan machine learning dalam analisis citra medis. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mendeteksi kanker payudara melalui mamogram dengan tingkat akurasi yang tinggi, membantu dokter dalam membuat keputusan yang baik dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan yang kedua itu ada optimasi proses bisnis. Dalam dunia bisnis, data science membantu perusahaan untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Contohnya, perusahaan retail seperti Amazon menggunakan analisis data untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan pencarian mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga meningkatkan penjualan yang loyalitas gitu. Yang ketiga ada pengembangan smart cities. Data science berperan dalam pengembangan kota pintar, di mana data dari berbagai sumber seperti sensor lingkungan, transportasi, dan infrastruktur digunakan untuk mengelola sumber daya kota secara lebih efisien. Sebagai contoh, kota Barcelona telah mengimplementasikan sistem manajemen parkir pintar yang menggunakan data real-time untuk menginformasikan pengendara tentang tempat parkir yang tersedia, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi pengguna lahan. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya alam. Data science membantu dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, energi, dan pertanian. Misalnya, analisis data dari satelit dan sensor di lapangan digunakan untuk mengoptimalisasikan irigasi dan pemupukan dalam pertanian presisi. Ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi penggunaan air dan bahan kimia, mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang kelima itu ada respon terhadap bencana alam. Data science memainkan peran penting dalam prediksi dan respon terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Contoh nyatanya adalah penggunaan model prediksi cuaca yang canggih dan analisis data historis untuk memperkirakan pola cuaca ekstrim. Sistem peringatan dini yang berbasis data ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan diri lebih baik dan mengurangi dampak bencana alam. Dan yang terakhir itu ada pendidikan yang dipersonalisasi. Di bidang pendidikan, data science digunakan untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya, platform pembelajaran online seperti Coursera dan Khan Academy
menggunakan data analitik untuk merekomendasikan materi pelajaran dan kursus yang sesuai dengan minat dan tingkat pemahaman siswa, dan juga membantu meningkatkan hasil belajar. Terima kasih. Baik, jadi di pernyataan nomor 2 itu ada teknik-teknik data science, teknik-teknik pembelajarannya. Yaitu terdapat teknik-teknik ilmu data. Yang pertama ada analisis data, yaitu melalui teknik-teknik statistik, matematika, dan mesin pembelajaran data dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang kedua ada penggunaan data. Data scientist mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat seluler, dan platform media sosial untuk memperoleh informasi yang berguna. Yang ketiga ada pengolahan data. Data science memproses, membersihkan, dan mengintegrasikan data untuk memperoleh informasi yang berguna. Yang keempat ada pembelajaran mesin. Data scientist menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menghasilkan sistem kecerdasan buatan AI yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Yang kelima ada model pengembangan. Ilmuwan data pengembangan model analisis data untuk memprediksi tren dan pola, serta menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya ada komunikasi. Data science harus dapat mengomunikasikan hasil analisis ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Selanjutnya ada juga pengembangan database, yaitu ilmuwan data mengembangkan dan memelihara database untuk menyimpan dan mengelola data. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Data scientist mengembangkan sistem yang dapat mengolah data dan menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya ada pengembangan visualisasi data. Data scientist menghasilkan visualisasi data untuk memudahkan analisis dan interpretasi data. Selanjutnya ada pengembangan strategi bisnis, yaitu data scientist menggunakan data untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Tugas pokok ilmu data. Selanjutnya ada mengidentifikasi sumber pengumpulan data. Mengidentifikasi sumber pengumpulan data untuk membutuhkan bisnis. Selanjutnya ada menganalisis data, yaitu menganalisis data dapat jumlah besar untuk menyimpulkan tren dan memberikan laporan dengan rekomendasi. Selanjutnya ada menyebutkan model, yaitu menceritakan model analisis data untuk memperoleh tren dan pola, serta menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya ada mengkomunikasikan hasil mengkomunikasikan, yaitu analisis ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Selanjutnya ada menerangkan database, yaitu menyebarkan dan memelihara database untuk menyimpan dan mengelola data. Ada juga terdapat teknik-teknik pembelajaran ilmu data, yaitu dengan cara kursus teknik belajar ilmu data, yaitu Dekilab menyediakan modul pembelajaran yang terstruktur untuk memperoleh teknik-teknik data science termasuk pembelajaran mesin. Selanjutnya ada full stack program, yaitu Review menyediakan full stack program yang mencakup kelas 100% live portofolio melalui teknik langsung. Selanjutnya ada pernyataan nomor 3, yaitu 3 contoh dari AI atau Artificial Intelligence yang telah diterapkan di Indonesia. Yaitu gambar pertama dengan artian penggunaan chatbot di sektor layanan pelanggan. Yaitu banyak perusahaan di Indonesia telah mengadopsi teknik AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pelanggan. Contohnya beberapa bank di Indonesia telah menggunakan chatbot untuk membantu pelanggan dalam melakukan transaksi dan mengajukan pertanyaan. Yang gambar kedua ada analisis data untuk mengambilkan keputusan bisnis, yaitu AI telah digunakan untuk menganalisis data bisnis dan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas. Contohnya, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan AI untuk menganalisis data penjualan dan memprediksi tren pasar. Yang gambar ketiga itu artinya penggunaan teknologi pengenalan suara dan gambar untuk meningkatkan keamanan, yaitu AI telah digunakan untuk meningkatkan keamanan di berbagai sektor seperti keamanan rumah tangga dan keamanan jalan raya. Contohnya, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan teknologi pengenalan suara dan gambar untuk mengidentifikasi seseorang dan menghentikan kegiatan yang tidak sah. Dengan perkembangan AI di Indonesia telah membantu meningkatkan efisien inovasi dan daya saing di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan keamanan. Terima kasih. Jawaban dari nomor 4 yang A.
Di sini saya memilih 3 sasaran MDQ. Yang pertama ada sasaran meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua ada meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, dan yang ketiga ada meningkatkan sumber daya air dan sanitasi. Maksud dari sasaran yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, di mana masalahnya bahwa banyak siswa di Indonesia tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan siswa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Masalah ini juga mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang perlu untuk menghadapi tantangan global. Yang kedua ada sasaran meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Masalahnya adalah bahwa kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Kematian ibu dan bayi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan, kurangnya pengetahuan dalam kesehatan, dan kurangnya kemampuan dalam menghadapi kejadian medis. Masalah ini mempengaruhi kualitas hidup dan keselamatan ibu dan bayi, serta mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang ketiga ada sasaran meningkatkan sumber daya air dan sanitasi. Masalahnya adalah banyak masyarakat di Indonesia tidak memiliki akses yang sama seperti sumber daya air dan sanitasi yang berkualitas. Keterbatasan sumber daya udara dan sanitasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, masalah ini mempengaruhi kesehatan masyarakat serta mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik. Jawaban nomor 4 yang B, yaitu rancangan agen cerdas untuk menyepakati masalah MDG. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan, itu ada 4 poin. Poin itu ada ukuran kinerja, lingkungan, aktuator, dan sensor. Maksud dari ukuran kinerja yaitu tingkat kesadaran siswa terhadap pentingnya pendidikan, tingkat kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, serta tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Poin kedua tentang lingkungan yaitu sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Poin ketiga yaitu aktuator, yaitu aplikasi pendidikan berbasis teknologi, program bantuan pendidikan, dan program pengembangan kemampuan siswa. Dan poin keempat yaitu sensor, yaitu sistem monitoring pendidikan, sistem monitoring kemampuan siswa, dan sistem monitoring kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Ada empat poin, itu ada ukuran kinerja, lingkungan, aktuator, dan sensor. Ukuran kinerja dari meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, yaitu tingkat kesadaran ibu tentang kesehatan, tingkat kemampuan ibu dalam menghadapi kejadian medis, dan tingkat keselamatan ibu dan bayi. Poin kedua yaitu lingkungan, yaitu ada rumah sakit, masyarakat, dan pendidikan. Poin ketiga aktuator, itu program bantuan kesehatan, program pengembangan kemampuan ibu, dan program pengembangan keselamatan ibu dan bayi. Poin keempat ada sensor, yaitu sistem monitoring kesehatan, sistem monitoring kemampuan ibu, dan sistem monitoring keselamatan ibu dan bayi. Dan yang ketiga ada meningkatkan sumber daya air dan sanitasi. Ada 4 poin juga. Yang pertama ukuran kinerja, yang kedua lingkungan, yang keempat aktuator, dan yang ketiga aktuator, dan yang keempat ada sensor. Maksud dari ukuran kinerja dari sumber daya air dan sanitasi adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya udara dan sanitasi, tingkat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya udara dan sanitasi, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan sumber daya udara dan sanitasi. Poin kedua lingkungan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Yang ketiga ada aktuator, yaitu program bantuan sumber daya udara dan sanitasi, program pengembangan kemampuan masyarakat, dan program pengembangan keselamatan masyarakat dalam menggunakan sumber daya air dan sanitasi. Dan yang terakhir ada poin sensor, yaitu sistem pemantauan sumber daya udara dan sanitasi, sistem pemantauan kemampuan masyarakat, dan sistem pemantauan keselamatan dalam menggunakan sumber daya air dan sanitasi.